Oke, halo guys. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang redesain kantor pebekal Dharma Saber. Oke, jadi ini tuh jadi salah satu mata kuliah Studio Desain Interior 4 di mana tugasnya itu meredesain sebuah kantor pemerintah. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi kantornya itu berada di Kabupaten Badung, tepatnya di Jalan Raya Dharma Saber nomor 22, Kecamatan Aben Semal, Kabupaten Badung, Bali. Oke, sini akan menjelaskan sedikit tentang kantor Dharma Saba. Jadi, kantor Pabakal Dharma Saba merupakan salah satu kantor yang berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Dharma Saba yang memiliki luas sekitar site itu 17,4 meter persegi kali 19,8 meter persegi dengan bangunannya 3 lantai. Nah, bangunan ini pertama kali itu dibangun pada tahun 1977, lalu dilakukan renovasi yang pertama pada tahun 1983 hingga saat ini. Kantor Perbakal Dharma Sabe beramat di Jalan Raya Dharma Sabe nomor 22. Oke. Nah, ini untuk tampak dari atau sistem dari kantor Perbakal Dharma Sabenya. Nah, jadi jika dilihat dari segi arsitektural dan struktur bangunan masih sangat kokoh, hanya di dalam interiornya itu terdapat beberapa kerusakan, seperti plafon yang sudah jebol di beberapa bagian, pelapukan dinding, terus lampu-lampunya juga beberapa sudah rusak, lalu penggunaan space ruangan yang masih banyak tersisa, dan aliran untuk ke toilet pada lantai 3 itu cukup sulit. Nah, dari pertimbangan tersebut, maka saya memilih kantor Bekal Dharma Sabe untuk menjadi objek redesign. Oke, ini adalah kondisi fisik dari interior kantornya. Bisa dilihat dari foto ini bahwa sirkulasi dalam kantor itu sangatlah minim dan juga banyak sisa space yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Penataan ruang dengan furniturnya juga berantakan. Di area toilet sebelah sini bisa dikatakan kurang bersih karena adanya barang-barang yang diletakkan di sekitar area toilet. Nah, jika dilihat dari kualitas elemen interiornya, sebenarnya cukup bagus dan layak, tetapi yang seperti saya bilang itu terdapat kerusakan pada tembok yang sudah melapuk di beberapa bagian dan juga plafonnya yang sudah berlubang. Oke, ini pertama saya akan menjelaskan tema dan konsep dari perancangan ini. Saya menggunakan tema Bali modifikasi dengan konsepnya space organizing. Kenapa saya memilih tema itu? Karena saya bertujuan agar eh, dari kantor ini tuh tetap mencirikan bahwa dia tuh kantor yang berada di Bali. Jadi Bali motivasi itu merupakan campuran dari style Bali dan modern. Tapi di sini saya lebih mengutamakan desain modernnya. Oke, dengan memanfaatkan dan mengolah ruang space yang tersisa. Ini untuk sedikit um, cuplikan dari proses desainnya. Oke, ini ada gambar denah existingnya yang awal. Lalu ini gambar denah yang udah didesain. Sebenarnya saya nggak melakukan perubahan banyak pada bentuk ruangannya, hanya saya merubah atau menambah ruangan-ruangan yang diperlukan. Seperti sesuai konsep saya, yaitu space organizing, yaitu memanfaatkan sisa ruang. Oke, ini untuk tampak depan dan tampak samping kirinya. Di sini saya menggunakan aksen besi teralis besi agar mempertegas bangunan itu bahwa bangunan itu terlihat modern. Ini untuk potongan bangunan, potongan AA, potongan B, selanjutnya potongan C, potongan D dengan penjelasannya. Lalu ada rencana pola lantai. Nah, pada rencana pola lantai ini saya itu menggunakan lantai yang berbeda-beda. Terus ini untuk di lantai 3-nya juga sama. Oke, ini untuk detail lantainya. Jadi saya dominan menggunakan lantai keramik untuk interiornya. Untuk rencana dindingnya juga saya menggunakan dinding yang berbeda-beda agar tidak monoton juga. Lantai 3. Ini untuk detail dindingnya. Nah, detail dinding yang saya buat ini yaitu detail dinding dari dinding yang berisi coak lalu ukirannya itu supaya dapat mengetahui bahwa
si bangunan itu ada aksen Balinya walaupun dia lebih dominan modernnya. Untuk rencana plafon, lantai 1, lantai 2. Ini untuk lantai 3-nya, detail plafonnya. Untuk rencana furnitur, ini untuk detail furniturnya. Jadi detail furnitur yang saya ambil itu yaitu detail furnitur F5, yaitu dimana sofa 3 seat yang berada di ruang itu area ruang tunggu, dan juga detail furnitur 23 yaitu merupakan meja kantor yang berada di masing-masing ruangan. Untuk rencana aksesorisnya cukup banyak saya menggunakan aksesoris. Lalu ini ada detail aksesorisnya. Untuk rencana kusen, saya menggunakan pintu yang berbeda-beda. Dari area masuk sampai lantai 3 itu saya menggunakan pintu yang berbeda-beda. Untuk detail kusen, ini yang di kiri ini yaitu jendela, dan yang di kanan itu pintu. Rencana titik lampu, di sini saya dominan menggunakan lampu downlight dan lampu gantung. Untuk rencana mekanikal elektrikalnya, ini rencana CCTV. Pada rencana CCTV ini saya menggunakan CCTV portable agar sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu modern, yaitu dimana desain modern itu cenderung ke masa depan. Rencana pemadam kebakaran. Rencana pemadam kebakaran ini sangat penting untuk bangunan publik, apalagi yang memiliki luas site yang lumayan besar, dan termasuk bangunan pemerintahan. Untuk rencana utilitas, ini ada air bersih dan air kotor, dan salurannya masing-masing. Di sini saya menggunakan speed tank plumbing, itu jadi air kotor yang mengalir itu dapat diolah lagi dan bisa dipakai lagi. Nah, ini untuk detail ruang perbekal. Kenapa saya memakai detail ruang ini? Karena ini merupakan salah satu ruang yang saya unggulkan. Ini untuk potongannya. Detail ruang rapat dan juga potongannya. Potongannya masing-masing 2 di setiap ruangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi tema dan konsepnya. Bisa lihat dari video ini agar teman-teman juga mengetahui apa yang saya maksud. Pertama, ini fasad. Kita masuk dulu ke area tunggu. Nah, jadi di area tunggu ini ada beberapa kursi tunggu, dan area tunggu ini saya bagi daerah sini sampai ke daerah di sebelah di belakang partisi ini dengan menggunakan dinding palimanan. Nah, lalu ini ada ruang sekretaris, ini ruang laktasi dan ruang bermain anak. Ruang sekretaris ini untuk toilet difabel. Ini ada ruang KO dan perencanaan. Kita naik ke lantai 2. Oke. Nah, di lantai 2 ini ada ruang perbekal, ruang DPD dengan wakilnya. Ini ruang karang taruna dan serbaguna. Nah, ini ada area kasih-kasih yang berada di luar keuangan. Masuk di ruang keuangan, kita naik ke lantai 3 lagi, lantai terakhir dari bangunan ini. Sini ada itu ruang VIP, lalu ini ruang rapatnya. Oke, jadi saya akan menuju ke bagian animasi. Lalu itu saya mau mereka ulang lagi tentang 3D bergeraknya.
Oke, ini dia animasi dari kantor berbekal yang sudah saya rancang. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila masih ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Eka Pranajaya, STMT IAI, serta Bapak Idewa Gede Putra, STMT, dan juga asisten dosen, yaitu Kadek Widiana, SDS. Terima kasih.